Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini waspada jin khadam leluhur. Bisa jadi dia akan menjadi jin pengganggu dan beginilah cara mengobatinya. Saudara-saudariku sekalian, apa itu jin khadam leluhur? Jin khadam leluhur adalah khadam berasal dari kata khadimah, khadim, yakni pembantu atau orang-orang yang memberikan bantuan. Maka berbicara tentang jin khadam berarti jin yang membantu. Nah, terkait dengan jin khadam leluhur, ini berasal daripada kakek-kakek ataupun nenek moyang terdahulu yang membuat perjanjian dengan kalangan khadam-khadam atau jin-jin yang memiliki maksud-maksud tertentu. Di antaranya, ya, perjanjian-perjanjian ini bisa terkait dengan perjanjian bagaimana dirinya atau anak keturunannya terus-menerus kaya atau biasa dikenal dengan istilah pesugihan. Yang kedua, bagaimana dirinya atau anak turunannya kelak selalu berada dalam penjagaan atau parewangan. Istilah penjagaan atau parewangan adalah merupakan satu istilah yang umum di masyarakat, bahwa jin-jin khadam ini diperintahkan ketika kakek nenek moyang meninggal dunia, maka jin khadam ini diperintahkan untuk menjaga anak turunannya, ya, dengan cara apapun dan bagaimanapun. Nah, terkadang saudara-saudara sekalian, tidak semua jin-jin khadam leluhur ini memiliki tujuan dan maksud yang baik. Walaupun mereka ini sudah terikat dengan perjanjian leluhur terdahulu. Terkadang jin-jin khadam leluhur ini meminta sesuatu, imbalan-imbalan tertentu kepada orang-orang yang membuat perjanjian terdahulu. Sebagai contoh, ketika nenek moyang ataupun leluhur-leluhur terdahulu membuat perjanjian agar dirinya kaya atau anak turunannya kaya, maka akan ada hal-hal yang dilakukan berkaitan dengan sumpah darah. Sumpah darah ini berkaitan dengan pengorbanan nyawa, ya, atau tumbal kalau dalam istilah kita. Atau yang kedua, dalam hal perewangan pun demikian, untuk penjagaan, maka biasanya jin ini akan meminta imbalan-imbalan tertentu, berupa imbalan-imbalan diberikan makanan-makanan atau minuman-minuman kesukaan daripada jin-jin khadam ini. Nah, disinilah menjadi masalah pada saat kakek nenek moyang terdahulu sudah meninggal dunia, dia akan mencari anak-anak turunan daripada kakek nenek moyang ini untuk dihinggapi atau disinggahi, ya, sesuai dengan perjanjian yang ada. Sadari atau tidak sadar, terkadang orang yang dihinggapi jin leluhur atau jin khadam leluhur ini akan mengalami berbagai macam gangguan-gangguan. Nah, gangguan jin keturunan yang paling parah di sinilah apabila jin ini mencintai orang yang ditempatinya. Pada beberapa kasus kejadian, ada beberapa jin turunan atau jin leluhur ini mencintai seseorang, dan pada saat diruqyah dia tak mau keluar, bahkan dia rela mati demi mempertahankan dirinya di dalam tubuh manusia yang dicintainya. Nah, maka saudara-saudara sekalian, bagaimana cara menghilangkan jin leluhur atau jin turunan? Bisa dilakukan dengan sendiri maupun bersama anggota keluarga. Dan langkah-langkah yang pertama untuk mengobati dan menyembuhkan, ya, jin-jin leluhur atau khadam-khadam leluhur terdahulu, maka ada beberapa langkah. Yang pertama, apabila di rumah kita atau di tempat tinggal kita terdapat benda-benda atau pusaka-pusaka yang dianggap keramat, maka benda-benda ini, ya, harus disingkirkan atau dipindahkan tempatnya. Kalau perlu ditanam atau dikuburkan atau bahkan dimusnahkan. Karena bila tidak dimusnahkan,
atau disingkirkan dari rumah tempat tinggal kita, maka benda-benda ini akan menjadi buhul bagi orang-orang yang ada di dalam rumah. Oke? Tentunya orang-orang yang ada di rumah ini harus ikhlas, ridho, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengucapkan ikrar pemutusan dengan bangsa jin. Ikrar ini dimaksudkan agar jin yang menempati diri manusia, ya, mereka mau pergi dan tidak lagi mengganggu ataupun mempengaruhi orang-orang yang ditempatinya. Yang ketiga, maka jamaah sekalian sebaiknya melakukan terapi ruqyah. Ya, ruqyah dilakukan dengan mandiri. Nah, jika masih ada gangguan jin ibarat di dalam diri kita dan dia akan mau kembali dengan melakukan terapi ruqyah mandiri, maka segala jin-jin khadam leluhur ini tidak akan bisa masuk ke dalam diri seseorang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit lagi bahwa jin khadam leluhur ini bisa saja menurun kepada siapa yang disukainya atau yang sesuai dengan energi daripada leluhur-leluhur terdahulu. Atau jin ini dikenal dengan jin nasab atau jin sake. Nah, makhluk gaib ini pun akan turun kepada orang-orang yang memiliki pusaka-pusaka, ilmu-ilmu kesaktian akibat perjanjian-perjanjiannya di masa dahulu. Nah, saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa ciri orang yang terkena jin nasab, ya. Ciri-ciri yang terkena jin nasab atau jin leluhur berupa gangguan-gangguan. Di antaranya adalah sangat peka merasakan hal-hal gaib sejak kecil. Ya. Sangat peka melihat atau bukan hanya merasakan tetapi melihat, ya, hal-hal yang gaib. Begitu mudah melihat dan menangkap perkara-perkara yang sifatnya gaib, khususnya baik itu di sekeliling ataupun yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, tiba-tiba memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal pengobatan. Yang ketiga, sering merasa diikuti, ya, oleh makhluk-makhluk yang tak nampak atau kasat mata. Kemudian sering sakit kepala di bagian depan, khususnya kepala bagian ubun-ubun, ya, atau kening. Mata gampang lelah, atau sering bermimpi bertemu dengan orang-orang yang telah meninggal. Dan mimpinya pun sering menjadi kenyataan. Apa yang dimimpikan maka itu akan terjadi. Firasatnya itu sangat jitu dan bisa menebak sesuatu dengan sangat jitu. Ketika berada di satu tempat merasa pernah menempati tempat tersebut dan memang merasa pernah mendiami tempat ini. Pada umumnya orang yang dihinggapi jin khadam leluhur akan ada situasi ketidaknyamanan, ya, secara lahir maupun batin pada umumnya. Dan mereka merasa sangat-sangat terganggu dengan adanya situasi yang berbeda pada umumnya. Karena mereka kadang-kadang bicara sendiri sejak kecil, ya, bisa berbicara tanpa ada orang lain, tetapi seolah-olah dia berbicara dengan makhluk-makhluk yang tak nampak dan orang melihatnya dia berbicara sendiri. Merasakan hal-hal yang gaib seperti tadi. Oke. Kemudian gejala yang paling nampak adalah ketidaknyamanan psikis. Sering tidak tenang, mudah marah, tersinggung, kemudian sering was-was, gelisah, dan merasakan sakit khususnya pada wilayah kepala. Nah, saudara-saudaraku sekalian, untuk mengatasi dan menyembuhkan jin khadam leluhur ini, tiada cara yang lain kecuali kita kembalikan perkara-perkara ini kepada Allah. Yang pertama, kita harus punya tekad yang kuat, ikrar untuk memutuskan segala ikatan jin leluhur. Oke? Yang kedua, kita melakukan terapi ruqyah mandiri. Bagaimana caranya? Pada saat melakukan terapi ruqyah mandiri, maka kita berdoa terlebih dahulu, ya. Memohon kepada Allah agar segala jin nasab, jin saka ataupun jin khadam leluhur ini keluar dari diri kita dan kembali ke asalnya.
dan kemudian tidak datang lagi kepada diri kita. Ya. Dan segala benda-bendanya yang ada di tempatnya silahkan diruqyah atau disingkirkan dari rumahnya atau tempat tinggalnya. Oke. Yang ketiga, lakukanlah teknik scanning seperti biasa. Letakkan tangan kanan di dada kiri, tangan kiri di perutnya, pejamkan matanya, putar-putarkan. Bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas bagi yang menghafal, ditambah ayat kursi, masing-masing 3 kali boleh, 7 kali boleh, 11 kali boleh. Bagi yang tak hafal boleh menyuruh orang lain. Tetapi untuk ikrar, haruslah dirinya yang berikrar. Ya Allah, hamba mohon pertolonganmu. Hari ini hamba memutuskan ya, ikatan-ikatan jin nasab yang ada di badan hamba. Hamba mohon, cabutlah segala ikatan-ikatan jin nasab yang ada di badan hamba. Atau bagaimana bahasa menurut saudara-saudaraku sekalian. Intinya, ikrar pemutusan ini penting. Ibaratkan seorang menikah, itu sah karena pernikahan, dan cerai pun karena satu ikrar. Maka ini pun kita halnya demikian, kita melakukan ikrar pemutusan terhadap jin-jin khadam leluhur yang telah lama menempati diri kita. Yang terakhir, bikinlah air ruqyah, ya, air ruqyah untuk kita minum. Bacakanlah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, ayat kursi. Masing-masing 3 kali boleh, 7 kali boleh, 11 kali boleh. Ditiupkan, lalu sekali lagi ikrar berniat untuk menghilangkan dan membersihkan segala jin khadam leluhur di badan kita. Lalu air ini kemudian silahkan minum dan usapkan ke seluruh wajahnya, kepalanya, tengkuk pundaknya, tangan kakinya, badan depan dan badan belakangnya sampai telapak kaki. Nah, sesudah itu silahkan saudara-saudara sekalian berdoa, ya. Berdoalah kepada Allah agar jin khadam leluhur ini tak kembali lagi ke badan kita. Oke? Mudah-mudahan tausiah ringkas ini bisa menjadi pemikiran kita untuk bersama-sama membersihkan diri kita dari segala energi negatif. Walaupun mungkin sebagian kalangan ada yang berpendapat jin khadam leluhur itu jin yang baik, yang akan selalu mendampingi, yang akan selalu menjaga. Ingatlah bahwa tidaklah jin itu mendampingi seseorang, apalagi itu terkait dengan perjanjian, melainkan mereka akan selalu meminta imbalan. Umumnya demikian, ya, baik kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Dan sebagian besar orang yang diikuti oleh jin khadam leluhur, apalagi yang berenergi negatif, maka mereka ini akan merasakan ketidaknyamanan dalam ibadah, ya, ketidaknyamanan dalam beraktivitas, dan sangat-sangat sering merasa terganggu di dalam kehidupannya. Sering was-was, cemas, gelisah, takut berlebihan, merasakan hal-hal makhluk astral, merasa diikuti, sering blank, kemudian berada di dalam dimensi yang lain, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita takutkan. Kita ini akhirnya menjadi manusia yang separuh diri kita dan separuh yang lain. Nah, ini kita tidak menginginkan demikian. Mudah-mudahan dapat menjadi masukan bagi diri-diri saudara sekalian agar selalu memohon perlindungan dan penjagaan hanya kepada Allah. Kita selalu meminta perlindungan, dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana, musibah, dari segala datangnya energi-energi negatif, dari aura-aura negatif, dari jin-jin khadam jahat, dari segala sihir, santet dan sejenisnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu melakukan terapi ruqyah mandiri di channel kami, di channel Quranic Therapy, ya. Mudah-mudahan dengan mengikuti channel kami kita mendapatkan kebaikan dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.